Waalaikumsalam Ibu Agung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu Agung gimana? Syukur hari ini saya juga masih dalam keadaan sehat. Baik Ibu Fitri, hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum Ibu melakukan coaching nanti ada beberapa hal yang harus Ibu persiapkan ya. Yang pertama itu Ibu harus menyiapkan modul penilaian percakapan. Ibu sudah bawa? Ya. Oke, Ibu sudah bawa ya. Nah, di sini nanti dalam melakukan percakapan coaching, Ibu harus memperhatikan beberapa kompetensi, ada 3 di antaranya ya. Habis itu ada prinsipnya dalam alur cerita juga, Ibu harus memperhatikan hal seperti itu. Nanti saya akan mengamati ya Ibu ya. Sebelum kita mulai coaching, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Boleh Ibu? Boleh sekali. Pertanyaan yang pertama Ibu, dari ketiga kompetensi coaching, apa kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari tiga-tiganya ya. Tetapi secara spesifiknya kompetensi mana yang Ibu ingin sekali kembangkan? Mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya, seperti itu. Baiklah. Dari kompetensi tadi itu indikator atau ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Tentunya indikator yang ingin dicapai di sini adalah bagaimana seorang coach atau coaching itu menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Jadinya tujuan Ibu melakukan coaching nanti supaya si coaching ini bisa meningkat. Ya. Oke. Baik Ibu Fitri, sekarang silahkan Ibu melakukan coaching ke teman. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Apa Fitri. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Fitri bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang bisa saya bantu Ibu Fitri? Iya, Ibu tidak sibuk hari ini? Alhamdulillah saya punya waktu luang untuk kita berbincang-bincang. Di sini Ibu ada sedikit masalah saat pembelajaran. Ada siswa saya itu yang absennya itu bisa dihitunglah, dia malas masuk sekolah itu, kehadirannya di bawah lah rata-rata begitu. Berarti permasalahannya itu ada siswanya itu yang kurang jarang masuk ke Iya, sekolah ya iya. seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, apa yang Ibu ingin capai dari sesi percakapan kita hari ini? Yang Ibu bisa capai di sini, saya ingin mendapatkan solusinya dari permasalahan siswa saya itu. Kenapa kira-kiranya dia malas ke sekolah itu, apa ini sebabnya itu? Oke, baik. Nah, bagaimana situasi saat di kelas Ibu terkait dengan kehadiran siswa tersebut? Situasinya saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya, sudah mengadakan kunjungan rumah juga di situ, tugas-tugas tambahannya juga sudah ada saya kasih, tetapi belum ada surat perubahan Ibu, masih tetap saja malas ke sekolah. Oke, apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah itu? Saya sudah mencoba membuat suatu program penghargaan untuk siswa atau murid yang hadir penuh itu dalam 1 bulannya. Selain itu mungkin ada pendekatan yang lebih ini lagi, personal kepada siswa, dengan cara barangkali saya memanggil ke dalam ruangan tersendiri. Saya akan berbincang dengan siswa tersebut, apa kira-kira permasalahan sehingga dia malas ke sekolah. Jadi Ibu akan memberikan penghargaan dan memanggil siswa tersebut secara personal dan mencari tahu
apa permasalahannya, dia jarang hadir di sekolah. Baiklah Ibu. Nah, ide yang bagus itu. Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk memulai program penghargaan ini? Yang pasti yang pertama saya mulai membuatkan daftar absen siswa tersebut dengan melihat kehadirannya. Jadi di situ di dalam kelas ada satu orang sebagai penanggung jawab, sekretarisnya saya suruh melihat absennya, apakah kehadirannya perlu dalam 1 bulan itu. Kalaupun memang dia ini sudah terpenuhi dalam 1 bulan, saya akan memberikan barangkali penghargaan berupa sertifikat kepada siswa tersebut. Bagaimana Ibu akan mendekati siswa yang sering absen secara lebih personal tadi? Saya akan melakukan pendekatan secara personal itu Bu, dengan mengadakan konsultasi individu antara individu dengan siswa tersebut dan mendengarkan permasalahannya, apakah dia ada masalah di rumah atau masalah barangkali dengan temannya di sekolah itu. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu akan melakukan sesi konsultasi individual dengan siswa tersebut dan mendengarkan permasalahannya. Oke, bagus sekali. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari program penghargaan dan pendekatan personal ini? Jadi saya melihat dari peningkatan jumlah kehadiran siswa tersebut dan juga pastinya melihat dari absensi rekan sejawat dan umpan balik pastinya dari siswa. Ya, bagus sekali. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu memastikan bahwa rencana ini berjalan dengan baik? Yang membantunya pastinya yang pertama itu wali kelasnya, karena wali kelasnya itu kan pastinya setiap hari dia melihat kehadiran siswanya di kelas, perkembangan siswanya bagaimana, terus di dalam membantu kehadirannya, terus pastinya siswanya, terutama teman sebangkunya lah. Oke, bagus sekali Ibu. Terus bagaimana perasaan Ibu Sri setelah kita berbincang sejenak ini? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega, senang pastinya karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Syukurlah kalau begitu Ibu. Adakah hal lain yang ingin Ibu Sri sampaikan? Saya kira cukup Ibu Fitri. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah meluangkan untuk berbincang-bincang bersama saya dan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas ini. Baik Bu. Kalau dilihat tadi ratingnya dari 1 sampai 10, perkiraan Ibu Sri itu rating berapa? Saya di rating 7. Baiklah. Senang ya Bu. Kita sudah berbincang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita masih punya waktu bertemu lagi untuk berbincang tentang permasalahan yang terjadi di kelas kita. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini, sudah mendengarkan keluh kesah di dalam kelas yang dihadapi selama pembelajaran. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ibu Fitri, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah luar biasa, senang sudah selesai melakukan coaching hari ini. Senang ya. Sebelum kita tutup coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Fitri. Itu yang pertanya, apa yang sudah Ibu Fitri lakukan dalam kegiatan coaching hari ini? Tentunya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah terjadi coaching tadi. Tadi ya. Oke, betul sekali. Dan sudah menemukan solusinya Ibu ya. Sudah ada gambarannya ya. Di sini juga saya akan menyampaikan dari pengamatan saya tadi, dari Ibu dengan coaching tadi. Di situ Ibu sudah menanyakan tujuan dari coaching tadi, ada coaching, terus Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu Ibu sudah menanyakan rencana aksinya. Setelah itu juga Ibu sudah menanyakan bagaimana tanggung jawabnya. Nah, itu semua
apa selain pertanyaan berbobot yang ingin Ibu Fitri kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Nah, tentunya semua kompetensi sebagai coach itu harus terus saya kembangkan, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang terus saya kembangkan dan saya latih terus menerus nanti. Itu ya, berarti Ibu akan melatih mendengarkan secara aktif lagi supaya Ibu melakukan coaching-coaching Ya, lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Ibu Fitri. Hari ini kita sudah melakukan coaching. Semoga kita akan bertemu pada kesempatan lainnya lagi. Selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Ibu Agung. Ya, Assalamualaikum Ibu Fitri. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Ibu Sri, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Iya, Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh toh Ibu? Iya, boleh sekali. Ya. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Ibu, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan keinginan coachee atau belum? Nah, ada berapa prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin bertanya kepada Ibu. Boleh ya? Boleh. Ya. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya di situ ada 3 ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau lakukan observasinya? Yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama itu kehadiran penuh supaya saya bisa melihat kegiatan coaching itu mulai dari awal sampai akhir. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Indikatornya bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching hari ini. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Agung. Selamat sore Ibu Sri. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Sri, sebenarnya ini Ada yang bisa saya bantu Ibu? ya sebenarnya saya ini mau cerita banyak sih dengan Ibu Sri. Tapi Ibu Sri ada waktu enggak? Ada Ibu, kebetulan hari ini saya ada waktu kosong Ibu. Terus apa yang Ibu ingin capai dari sesi coaching hari ini? Sebenarnya saya ini mau cerita sama Ibu Sri tentang masalah siswa saya Bu. Ada siswa saya ini berprestasi sih Bu. Tetapi nilainya juga tinggi gitu kan, berprestasi dan tapi dia ini kurang percaya diri, dia tidak mau tampil di depan kelas. Itu masalahnya. Saya ingin cerita. Bagaimana situasi ini saat ini Bu terkait dengan kepercayaan diri siswa tersebut? Dia punya ini ya, terkait kepercayaan dirinya. Selain itu yang seperti yang saya katakan tadi, siswa itu cerdas, yang tinggi dan dia dalam bikin pengetahuannya. Tetapi pas disuruh maju, dia itu tidak percaya diri, gugup dan tidak mau sama sekali untuk maju ke depan kelas.
apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa tersebut? Kemarin itu yang coba saya lakukan, saya itu memberikan motivasi secara verbal, berbicara dengan siswa itu, menanyakan kenapa kamu kok nilainya bagus, kamu itu cerdas, kamu itu pintar, kenapa kamu nggak mau maju ke depan kelas, itu sudah menanyakan secara berdua gini kan, siswa itu mempunyai alasan seperti ini, dia tidak mau karena dia merasa takut untuk maju. Jadinya dari percakapan saya itu saya belum ada melihat banyak perubahan dari sikap si anak, masih juga tidak percaya diri. Baik. Kalau kita pikirkan Bu, beberapa alternatif yang bisa Ibu coba ya, atau ada barangkali langkah-langkahnya yang bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri siswa tersebut. Iya, kemarin saya sih ingin mencoba suatu mencari solusi ya. Saya ingin cerita ke ibu gimana nih kalau saya punya solusi seperti ini kan. Kemarin sudah secara verbal sudah saya lakukan. Saya berpikir untuk mencoba mengadakan suatu pelatihan presentasi kecil-kecilan dengan membentuk kelompok. Di dalam kelompok itu saya bangga aja dengan teman-temannya. Selain itu saya juga melalui kelompok itu saya juga memberikan suatu arahan kepada teman-temannya untuk memberikan suatu peran kepada anak yang tidak percaya diri itu. Mungkin dari saya sebagai gurunya, dia merasa masih kurang percaya diri. Saya menggunakan sebaliknya seperti Mas Jawat ya. Dia menggunakan teori Mas Jawat. Bagaimana dia itu membangun rasa percaya dirinya dengan teman sejawat ini. Karena dia dalam situasi itu kalau dia tidak percaya diri, rasa malu-malu dengan temannya, dia enggan untuk maju. Jadinya saya gunakan suatu metode kerja kelompok dengan dalam sistem kerja kelompok itu melakukan presentasi dan memberikan semacam suatu model pembelajaran teman sejawat. Ibu lakukan beberapa ini ya, langkah-langkah. Terus apakah Ibu memiliki selain langkah-langkah yang dilakukan ada barangkali metode atau ide lain yang ingin Ibu coba? Metode lainnya ini saya coba selain kerja kelompok, saya mungkin itu selain kerja kelompok tadi memberikan dengan teman sejawat, saya itu mungkin lebih memotivasi dia dengan cara memberikan suatu penghargaan gitu. Kalau dia mampu menjawab, saya memberikan penghargaan, mungkin berupa bukan penghargaan itu bagaimana, mungkin seperti ya kamu pintar atau kan secara ini ya. Selain saya menggunakan metode itu, jadinya memberikan penghargaan berupa ucapan-ucapan selamat gitu, supaya dia rasa percaya dirinya semakin meningkat. Ide yang bagus sekali ya Ibu yang sudah Ibu lakukan, mencoba ide-ide lagi, metode yang baru. Terus apakah langkah pertama yang Ibu sudah ambil itu untuk mulai latihan presentasi kecil-kecilan di kelas itu? Seperti yang saya katakan tadi, langkahnya yang awal itu yang saya katakan tadi, saya akan lakukan presentasi kecil-kecilan di kelas dengan topik yang sederhana, jadinya supaya mereka terlalu berat, jadinya saya berikan topik yang sederhana dulu. Terus bagaimana Ibu mengatur tugas kelompok tersebut sehingga siswa itu bisa rasa percaya dirinya lebih tinggi lagi di depan teman-temannya Ibu di dalam kelasnya? Tentu kalau saya ingin gimana dia itu supaya dalam kelompoknya dia dapat bekerja sama dengan baik, tentu saya itu akan memberikan suatu motivasi untuk kelompoknya. Mungkin saya akan mengadakan suatu sistem pelajaran berlomba-lomba, istilahnya antara kelompok yang satu dengan kelompok satu. Saya memberikan suatu metode permainan dalam kelompok ini supaya dia itu
dengan teman sejalan itu dia diarahkanlah rasa percaya dirinya. Mungkin dia bisa diberikan suatu peran dalam kelompoknya yang bisa jangan sampai dulu dia mungkin belum mampu dia menghadap ke kelas, istilahnya maju ke depan kelas, minimal ya bisa membacakan hasil kelompoknya dulu. Seperti itu sekali. Memberikan peran-peran yang dahulu dalam kelompoknya bagi teman sejalan seperti itu. Langkah yang ingin saya bertahap kecil dulu akhirnya nanti lama-lama akan Iya, terbiasa dan bisa biasa. ini maju ke depan. Iya, Iya, depan kelas ya. Terus bagaimana ibu akan mengukur keberhasilan dari persentase yang sudah dilakukan siswa tersebut dalam kelompoknya? Nah, dalam saya mengukur dari presentasi atau keberhasilan saya dengan metode saya seperti tadi itu, tentu saya akan mengukur, saya akan melihat apakah dia dengan metode itu dia dapat melakukan aktif untuk maju. Tentu saya akan memberikan suatu umpan balik dari si anak itu dan juga memberikan umpan balik dari teman-temannya. Jadinya saya bisa melakukan itu secara umpan balik teman-teman, dan saya juga melihat apakah dengan metode itu si anak ini mampu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya untuk maju dan membaca hasil kerjanya. Terus ibu siapa yang membantu ibu di dalam memastikan rencana tersebut apakah bisa berjalan baik di dalam proses pembelajaran? Yang saya akan memastikan itu tentu saya itu dari umpan balik itu dari siswa itu sendiri ya, mungkin kolaborasi dengan guru lain supaya selain dari siswa saya juga memperoleh masukan-masukan dari teman sejawat saya. Itu ada bantuan dari teman sejawat, siswa dari dalam kelas saya sendiri, seperti itu. Untuk ini ya kedepannya lagi semoga anak tersebut bisa lebih ini lagi. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Ya, bagaimana perasaannya Ibu tadi setelah melakukan proses coaching? Ya, alhamdulillah perasaan saya pastinya senang, lebih semangat lagi karena sudah berbagi tadi permasalahan, berbagi cerita dengan Ibu Agung, mendengarkan permasalahannya, apa yang terjadi di dalam kelas, dan sudah menemukan solusinya terhadap permasalahan yang ada. Nah, saya sudah juga mengamati tadi, Ibu melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, sudah menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ada sedikit pertanyaan ya Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapat dari hasil coaching tadi? Yang saya dapat tadi pastinya di dalam melakukan kegiatan itu saya sudah mendapatkan dari Ibu Agung itu sesuai dengan alur cerita yang Ibu tadi sampaikan. Di situ ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, terus rencana aksi yang dilakukan setelah mendapatkan solusinya, terus pastinya tanggung jawabnya juga sudah ada Ibu. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan dari hasil observasi saya saat coaching tadi. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching berikutnya? Saya ingin lebih menguasai alur cerita itu sendiri sehingga untuk melakukan coaching selanjutnya lebih bagus lagi, lebih terarah lagi sesuai apa yang kita inginkan pastinya, dan lebih bagus lagi untuk kedepannya Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan alur cerita tadi supaya proses coaching atau coaching berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, bagus sekali. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini ya Bu. Terima kasih banyak. Semoga di pertemuan berikutnya kita bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Fitri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Agung. Waalaikumsalam Ibu Sri. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Syukur Ibu Sri, kabarku hari ini baik-baik saja.
memaksimalkan kompetensi. Sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu Sri, dari semua kompetensi, dalam kompetensi coaching ini kan ada 3 yang seperti Ibu Sri katakan tadi ya. Di situ yang pertama mendengarkan aktif, habis itu pertanyaan yang berbobot, setelah itu kehadiran penuh. Di antara ketiganya itu, mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan saat melakukan observasi ini? Baik, dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya itu menginginkan kompetensi pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan seperti itu. Kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam coaching nanti yaitu bagaimana si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kegiatan coaching saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu. Baik. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Agung. Apa kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat. Ibu Agung bagaimana kabarnya? Syukur hari ini juga saya sehat. Gimana Ibu Fitri, katanya kemarin mau nyari saya, ada bisa saya bantu? Ibu ada waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit hari ini? Ya, kebetulan saya punya waktu luang hari ini Ibu Fitri. Jadinya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya ingin menemukan cara yang efektif untuk menangani siswa saya yang suka bermain di dalam kelas, sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas itu bisa berjalan lebih baik. Begitu. Berarti percakapan kita hari ini, Ibu ingin menemukan solusi terhadap anak ibu yang suka bermain dalam kelas. Iya. Baik Ibu Fitri. Menurut Ibu Fitri, bagaimana situasi saat di kelas terkait dengan siswa yang suka bermain itu? Nah, di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang sering bermain dan tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Ini mengganggu siswa lain dan menghambat proses belajar mengajar di kelas. Seperti itu ya. Baik, dari semua tadi yang Ibu bilang itu, apa saja yang sudah Ibu Fitri lakukan untuk mengatasi siswa yang bermain itu? Nah, saya sudah mencoba menegur, kemudian memberikan peringatan, tapi tampaknya tidak efektif, Bu. Saya juga mencoba memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut, tetapi hasilnya belum memuaskan, Bu. Saya padahal Ibu sudah memberikan teguran. Iya. Gitu ya. Terus dari Ibu memberikan teguran itu, apakah tidak ada hal-hal yang baik yang Ibu perhatikan dari siswa tersebut? Beberapa siswa mulai sedikit lebih tenang setelah diberikan tugas tambahan tadi, tetapi masih ada yang tetap bermain, Bu. Masih ada ya? Iya. Walaupun sudah begitu, Iya. sudah memberikan ini ya. Iya. Terus dari semua hal yang Ibu Fitri lakukan tadi, ada enggak selain Ibu menegur, selain Ibu memberikan tugas, ada enggak solusi lain yang bisa Ibu Fitri lakukan gitu? Nah, saya berpikir untuk mencoba pendekatan yang lebih positif, seperti memberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Yang siswa yang berperilaku baik tadi itu diberikan penghargaan dan fokus selama pelajaran. Seperti itu ya. Mungkin
Selain itu ada alternatif lain mungkin bisa Ibu Fitri ungkapkan? Ya, mungkin saya juga bisa melibatkan siswa dalam kegiatan yang lebih interaktif dan menarik. Ya, sehingga mereka lebih tertarik untuk belajar daripada bermain. Bagus sekali Ibu ya, jadinya itu jadinya anak-anak tuh lebih aktif ya, Iya. tidak lagi bermain, jadi seperti itu. Selama ini yang Ibu lakukan, apa yang sudah berjalan baik dari ide-ide yang Ibu Fitri lakukan itu? Siswa tampaknya lebih tertarik dengan kegiatan interaktif. Dan penghargaan bisa menjadi motivasi tambahan bagi siswa tersebut. Mereka memiliki perilaku yang lebih baik dengan perlakuan seperti tadi itu. Jadi sudah mulai ada perubahan ya setelah Ibu Fitri lakukan itu. Bagus sekali Ibu Fitri ya. Jadi menurut Ibu langkah pertama yang akan Ibu ambil itu langkah seperti apa begitu? Saya akan mulai dengan memberikan penghargaan kecil kepada siswa yang berperilaku baik dan fokus selama pelajaran. Saya juga akan merencanakan kegiatan yang lebih interaktif untuk minggu depan ini. Itu ya. Bagus Ibu ya. Dari semua yang Ibu Fitri ungkapkan tadi, menurut Ibu bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari tindakan yang dilakukan gitu ya? Saya akan mengamati perubahan perilaku siswa selama 2 minggu ke depan dan melihat apakah ada penurunan dalam jumlah siswa yang bermain di kelas seperti itu. Jadi Ibu amati apakah Ya, masih banyak atau sudah berkurang Iya. ya gitu ya. Betul Ibu ya. Dari semua yang Ibu Fitri jabarkan tadi, apa yang sudah berjalan baik dari persiapan ini? saya sudah memiliki ide tentang jenis penghargaan yang akan saya berikan Ya. dan beberapa rencana kegiatan interaktif yang menarik. Seperti itu. Begini, dari semua tindakan Ibu Fitri lakukan tadi, bagaimana Ibu Fitri itu memastikan bahwa rencana ini berjalan dengan baik begitu? Saya akan membuat jadwal dan catatan-catatan untuk memantau perilaku siswa tersebut setiap hari. Saya juga akan meminta umpan balik dari siswa tentang kegiatan yang mereka sukai dan tidak mereka sukai. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Dari semua ini dari semua rencana itu apa yang sudah berjalan baik dari rencana yang Ibu Fitri jalankan ini? Saya sudah menyiapkan catatan dan jadwal serta mengkomunikasikan kepada siswa bahwa saya akan memperhatikan perilaku mereka dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik. Seperti itu ya. Jadi dari perbincangan kita tadi, Baiklah Ibu, kita lanjut lagi, ketemu lagi setelah tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Fitri. Jadi di sini saya tadi sudah melihat dengan seksama pembicaraannya cukup luar biasa. Di sini ada yang ingin saya tanyakan Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan coaching tadi? Ibu Sri, yang saya dapatkan dari percakapan antara saya dengan Ibu Fitri tadi di sini, Ibu Fitri itu mempunyai masalah tentang bagaimana mengaktifkan siswanya, dan Ibu Fitri sudah mempunyai gambaran apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi siswa yang kurang aktif dalam kelasnya, suka bermain gitu. Sudah ada gambaran untuk tindak lanjutnya gitu, menyelesaikan suatu masalahnya seperti itu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil observasi tadi saat coaching. Jadi secara keseluruhan luar biasa
kedepannya sudah ada kompetensi coaching yang ingin dicapai di situ sudah terpenuhi ya Bu. Terus prinsip coachingnya di dalam coach dan coachingnya tadi saat melakukan coaching sudah ada Bu. Ya, jadi mudah-mudahan setelah coaching ini lebih bagus lagi ke depannya dan apa yang kita harapkan akan tercapai di dalam sekolah. Ya. Terus satu lagi ya Bu, Iya, silakan. kompetensi apa Ibu yang Ibu Agun ingin kembangkan saat selesai coaching tadi? Dari percakapan tadi, saya itu kedepannya itu ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif. Tadi kan saya ada sedikit ini ya, jadinya saya itu ingin mengembangkan bagaimana saya itu harus mendengarkan aktif supaya saya kedepannya itu melakukan coaching dengan teman-teman lain dan lebih baik lagi seperti itu. Baiklah Ibu, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya hari ini dan kegiatan tadi. Semoga saja lebih ini lagi, lebih bagus lagi ke depannya antara Ibu Fitri dan Ibu Agung. Saya sebagai pengamat bersyukur karena sudah bisa melihat kegiatan hari ini dengan baik ya. Jadi itu saja barangkali saya dari saya Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini Ibu Agung ya. Jadi saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.